Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. First, let me introduce myself. My name is Rizka Gusmi Ayinda. Okay, I'm from 5A class. I will present about validity and reliability test. Before I present, let me speak in bahasa. Baik, untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, saya jelaskan dulu ya. Uji validitas dan uji reliabilitas ini data dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Nilai R tabel itu udah ditentukan ya, bisa dicari di Google juga. Jadi data saya di sini itu ada 44 data. Nilai itu harus dibagi 45 data. Nilai itu harus lebih besar dari 0,24. Lalu untuk uji reliabilitas, data dapat dikatakan reliabilitas apabila nilainya itu lebih dari 0,06 dan itu juga udah tertera di Cronbach alpanya. Nah, pertama itu kita buka data saya lebih dahulu yang ada di Excel. Tunggu sebentar. Kita buka data yang ada di Excel terlebih dahulu. Nah, di data ini kan sebelumnya tidak ada nilai totalnya. Jadi, sebelum saya totalkan ini, pertama caranya saya blok dulu. Nah, blok awal ini sampai akhir. Di blok semuanya. Di blok menyamping ya. Nah, setelah di blok semua ini, pilih ke menu formula. Nah, ke menu formula ini autosum. Nah, setelah ditekan autosum itu lakukan satu persatu pada datanya. Nah, setelah itu kan hasilnya sudah dapat semua totalnya. Kemudian datanya ini disalin semua ke SPSS. Kita salin ya ke SPSS. Setelah kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Tunggu sebentar. Nah, kita salin. Setelah kita salin, di bagian var 0001 itu diubah dulu namanya jadi X1, X2 sampai data selanjutnya. Kita lakukan. Kita ke replace and find. Nah, kita ubah datanya X. Lalu replace all. Nah, sudah terubah kan? Untuk melakukan uji validitas ini klik analyze, lalu klik correlate, kemudian ke bivariate. Di data ini kemudian kita klik Ctrl A untuk memblok semuanya itu, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik tanda panah ini. Nah, di sebelah kanan ini kita pastikan tandanya sudah tercentang semua. Nah, klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, tadi uji validitas dikatakan valid apabila nilainya itu lebih dari nilai yang telah ditentukan oleh R tabel, dan data saya itu 44, jadi R tabelnya itu 0,24. Kita lihat hasil outputnya sudah lebih semua kan dari 0,24, jadi data ini sudah valid semua. Selanjutnya itu kita melakukan uji reliabilitas.
Untuk datanya itu kita masih menggunakan data yang sebelumnya. Kita klik Analyze, lalu ke Scale. Klik Analyze, lalu ke Scale. Dan selanjutnya Reliability Analysis. Untuk data total ini kita tidak perlu ikutkan ya. Jadi kita ngeblok semuanya kecuali data total. Lalu kita pindahkan ke item. Kemudian di bagian model kita pastikan sudah alpha, lalu klik OK. Tunggu beberapa saat dulu sampai datanya selesai. Nah, saya jelaskan kembali, sebuah data itu bisa dikatakan reliabilitas jika nilai Kern batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,06. Kita lihat ya datanya, nah 0,944. Jadi data ini sudah reliabilitas. Kemudian untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas ini kita hanya memerlukan data total yang di awal tadi yang sudah kita zoomkan satu-satu. Kita zoomkan satu-satu. Nah, pertama kita salin dulu ya yang bagian totalnya. Nah, kita ke SPSS terlebih dahulu. Ke SPSS terlebih dulu, tunggu beberapa saat ya. Nah, di menu variable view dulu terlebih dahulu. Di kolom pertama itu kita buat variabel. Kalau yang di kolom kedua itu total. Nah, di kolom values, kita klik 1, itu untuk mewakili pengaruh pada daya ingat. Lalu add, lalu klik 2, itu mewakili pengaruh pada kosakata. Karena penelitian saya itu tentang pengaruh penggunaan lagu bahasa Inggris terhadap penambahan kosakata siswa. Kemudian kita klik OK. Nah, kita klik, kita masukkan data kita. Nah, selanjutnya itu untuk variabelnya seperti sudah saya jelaskan tadi, 1 mewakili pengaruh pada daya ingat, sedangkan 2 mewakili pengaruh pada kosakata. Jadi, dibuat di variabel angkanya 1, 2. Kita klik. Nah, kita pindahkan dulu tadi data yang di Excel ya. Nah, kita pindahkan satu-satu. Nah, di variabelnya juga. Nah, kita pindahkan satu-satu. Tunggu sebentar ya, datanya memang banyak, 44 data. Nah, variabelnya tadi klik 1 itu untuk mewakili pengaruh pada daya ingat, sedangkan 2 tadi itu pengaruh terhadap kosakata. Nah, setelah selesai, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Compare Means. Nah, kita pencet One Way ANOVA. Di bagian total ini kita pindahkan ke dependent list. Variabel kita masukkan ke faktor.
Ya, lalu kita klik OK, kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya keluar. Nah, setelah keluar, uji homogenitas dapat dikatakan homogen itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Di data ini nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu 0,924. Jadi data ini sudah bersifat homogen. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang uji normalitas. Untuk uji normalitas ini juga masih menggunakan data dari data sebelumnya itu. Yang pertama klik analyze, kemudian klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs. Nah, selanjutnya ini pilih satu sampel KS. Nah, kita masukkan totalnya saja. Nah, kita masukkan totalnya saja ke sebelah kanan, lalu kita pastikan sudah normal ya, kita klik OK. Nah, lalu hasil outputnya itu seperti ini. Nah, pada bagian tes statistik ini bisa kita lihat angkanya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,084. Jadi data ini udah normal, bisa dilihat ya. Kalau agar lebih mudah itu bisa dilihat yang A, test distribution is normal. Jadi data ini sudah bersifat normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji independen sample t-test. Untuk melakukan uji ini masih menggunakan data sebelumnya ya. Kita klik analyze. Kita pilih compare means. Compare means. Nah, kita klik bagian independent sample t-test. Nah, total kita pindahkan sebelah kanan bagian test variable. Variabel kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian klik define group. Klik 1 dan klik grup 2. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Mewakili yang satu itu pengaruh daya ingat, sedangkan kedua itu pengaruh pada kosakata. Klik OK, dan hasil outputnya itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, totalnya pengaruh pada daya ingat itu berarti pengaruh daya ingat itu lebih berpengaruh daripada pengaruh pada kosakata. Itulah tadi penjelasan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independen sampel t-test. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.